Halo semuanya, kita kembali ke video lab intermediate 1. Hari ini kita akan membahas materi baru yaitu current liabilities, bagian warranty dan premium. Yang akan kita lakukan hari ini yaitu mengetahui apa itu warranty, kemudian apa itu premium, kemudian ada jurnal-jurnal terkait, serta kita akan ada latihan soal yang saya ambil dari problem 1 dan problem 2 modul. Nah, pertama-tama, apa itu warranty? Warranty ialah perjanjian yang dibuat oleh penjual dengan pembeli berisi jaminan apabila terdapat penurunan baik kualitas, kuantitas, maupun fungsi dari produk tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini biasanya saya ambil contoh, misalkan kalian membeli handphone baru. Nah, pasti kan ada garansinya. Ya, garansi itulah yang disebut dengan warranty, jaminan dari penjual tersebut. Nah, warranty itu ada dua macam ya. Pertama ada assurance type warranty, yaitu garansi yang diberikan pada saat penjualan awal produk, di mana nilai garansi sudah include di dalam harga jual. Di sini saya contohkan apabila kita membeli handphone baru, pasti sudah mendapatkan garansi. Saya ambil contoh misalkan garansi 1 tahun apabila terjadi kerusakan. Nah, jenis kedua yaitu service type warranty, yaitu garansi tambahan yang diberikan dengan adanya tambahan biaya yang dibebankan kepada customer. Nah, di sini saya contohkan apabila saat kita membeli handphone baru, pasti kita ditawarkan dong oleh penjualnya ya, dengan misalkan apakah Anda ingin menambah masa garansi menjadi 2 tahun dengan menambah sekian rupiah gitu. Itu namanya service type warranty. Itu untuk perbedaan dua tipe warranty itu. Kemudian ada jurnal terkait dengan aktivitas warranty ini. Pertama, tentang claim warranty. Perusahaan akan mencatatkan warranty expense debit serta cash inventory atau accrued payroll pada kreditnya. Untuk cash inventory maupun accrued payroll ini tergantung dengan warranty yang diberikan oleh perusahaan. Bisa saja perusahaan menggantikan dalam bentuk uang tunai, bisa saja menggantikan bagian yang rusak, atau melakukan servis jasa pembetulan oleh karyawan perusahaan. Kemudian apabila ada adjustment warranty, maka jurnalnya ialah warranty expense pada warranty liability. Mengapa sih ada adjustment warranty? Jadi misalkan di tahun 2018 saya ambil contoh, perusahaan mengestimasi kira-kira nih unit yang terjual 1000. Kita estimasi bahwa yang akan diklaim garansinya 600 misalkan. Ternyata sampai tahun 2019 tersebut unit yang baru diklaim hanya 400. Berarti sisanya tidak boleh kita biarkan saja. Kita perlu melakukan penyesuaian. Maka kita akan meng-adjust 200 unit yang belum diklaim tersebut. Nah, kenapa kita perlu claim? Kenapa kita perlu adjust? Nah, karena nanti bisa saja customer yang membeli tahun lalu akan mengklaim warranty-nya di tahun berikutnya. Jadi jurnalnya akan menjadi warranty liability pada cash atau inventory atau accrued payroll. Nah, itu sama seperti tergantung dengan jenis warranty yang diberikan. Nah, di sini membahas latihan exercise. Nah, di sini Santa Company Sales menjual mesin seharga 7.400 dengan garansi 12 bulan. Yang mewajibkan perusahaan untuk mengganti semua bagian yang rusak dan memberikan perbaikan tanpa adanya tambahan biaya kepada customer. Nah, di sini pada tahun 2020 perusahaan menjual 600 mesin. Nah, company memperkirakan biaya warranty-nya, biaya garansinya ialah 400 per mesin. Nah, itu apa aja sih? Terdiri dari $150 bagian rusak contohnya, dan 210 untuk jasa perbaikannya. Jadi 190 itu penggantian defective part atau bagian rusak, 210 itu jasa perbaikannya. Buatlah jurnal entry yang dibutuhkan jika warranty beban
beban garansi yang terjadi setengah di 2020 dengan accrual method. Berarti di sini maksudnya adalah dari penjualan tersebut garansi yang diakui setengah di tahun 2020, berarti kan dari 600 yang dijual berarti ada garansi setengah diakui di 2020, berarti ada 300 mesin. Nah, pertama-tama tapi kita perlu untuk mencatat penjualannya dulu. Berarti debitnya cash atau account receivable tergantung dengan metode penjualannya pada sales revenue sebesar $4.440.000. Didapat dari mana? Angkanya didapat dari $7.400 kita kali dengan 600 unit mesin yang terjual di 2020. Kemudian setelah itu kita mencatat jurnal pengakuan warranty yaitu warranty expense pada inventory dan accrued payroll. Sebesar warranty expense-nya 120.000, inventory-nya 57.000 dan accrued payroll-nya 63.000. Nah, inventory didapatkan 57.000 didapat dari $190 dikali 300 unit. Dan accrued payroll 63.000 didapat dari $210 kali 300 unit. Nah, $190 karena itu adalah cost untuk bagian penggantian defective parts dan $210 untuk jasa perbaikannya. Kenapa kita dikali 300? Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yang diklaim di 2020 baru setengah dari yang dijual. Karena yang baru diklaim hanya setengah, kita perlu melakukan adjustment. Jurnalnya warranty expense pada warranty liability 120.000 didapatkan dari 300 unit kita kalikan dengan $400. Kemudian bagaimana apabila terdapat klaim di tahun berikutnya terkait dengan penjualan tahun 2020, misalkan nih klaimnya di 2021, berarti jurnalnya menjadi warranty liability pada inventory dan accrued payroll. Nah, inventory-nya $190 dikali 300 unit dan accrued payroll-nya $210 dikali dengan 300 unit. Kemudian kita membahas mengenai apa itu premium. Jadi premium itu item yang diberikan kepada customer sejenis mainan atau piring atau merchandise sebagai bagian dari promosi penjualan perusahaan. Nah, tujuannya apa sih? Dalam tujuannya yaitu meningkatkan penjualan. Perusahaan akan menawarkan premium ini. Nah, tapi ditawarkannya bisa dengan pertukaran label atau bagian kemasan atau tutup kemasan atau bisa juga kupon. Jadi kalau kita ingin menukarkan dengan premium, kita perlu menyertakan adanya label, bagian kemasan, tutup kemasan, atau bisa saja adanya kupon. Nah, dia terkadang dalam menukarkan premium tersebut, customer bisa langsung menukarkan saja, atau customer perlu untuk menambah sejumlah uang. Contohnya nih, menukarkan tutup sampo, 5 tutup sampo dengan 1 buah piring. Nah, itu langsung ditukarkan tanpa dengan menambah uang. Tapi bisa juga dengan menukar 5 tutup sampo dengan menambah 10.000, kita bisa mendapatkan sebuah piring. Nah, itu berarti menukarkan premium dengan menambah sejumlah uang. Nah, untuk jurnal yang terkait dengan transaksi premium yaitu pertama, ada pembelian premium inventory yang dilakukan oleh perusahaan. Jurnalnya premium inventory pada cash atau accounts payable. Ini tergantung dari perusahaannya. Apabila dia membeli secara tunai, maka cash. Kalau beli secara kredit, maka accounts payable. Kedua, ada redemption premium inventory. Berarti ada penukaran dari premium inventory. Jurnalnya ada premium expense, cash pada premium inventory. Nah, di sini akun cash ini tidak selalu ada ya, ini optional seperti yang saya sudah jelaskan.
Saat penukaran premium inventory bisa dua cara, dengan menambah sejumlah cash atau dengan langsung menukarnya saja. Kalau dengan menambah sejumlah cash, maka kita perlu mencatat jurnal cash ini di debit. Kalau tidak dengan menambah sejumlah uang, maka kita tidak perlu mencatat jurnal cash ini. Kemudian ada adjustment premium inventory. Jurnalnya premium expense pada premium payable. Nah, kenapa kita perlu adjustment premium inventory? Jadi ini konsepnya sama seperti warranty tadi. Awalnya misalkan saya ambil contoh di 2019, perusahaan telah mengestimasi bahwa premium inventory yang akan ditukarkan oleh customer sebanyak 600. Tapi di tahun tersebut yang baru ditukarkan hanya 400. Maka sisanya tidak boleh langsung diabaikan oleh perusahaan. Perusahaan perlu melakukan penyesuaian bahwa ada 200 yang belum ditukarkan dan perlu di-adjust dibawa ke tahun berikutnya. Maka untuk mengadjustnya di jurnalnya ialah premium expense pada premium payable. Exercise bagian problem 2. Hagrid Company memasukkan satu kupon ke dalam setiap box sereal yang dia jual. Berarti ini untuk menukarkan premium inventory-nya dengan menukarkan kupon ya. Nah, terus dia bilang 10 kupon dapat ditukarkan dengan mainan Mickey Mouse. Tapi dengan tambahan $1 uang tunai. Berarti kan ada tambahan cash. Berarti ini penukaran kupon, 10 kupon dengan tambahan cash untuk mendapatkan mainan Mickey Mouse. Nah, pertama Hagrid Company membeli 5.000 mainan seharga $5 satunya dan menjual 120.000 box sereal seharga $8 per box. Nah, di sini 40.000 kupon ditukarkan pada tahun 2020. Nah, tapi perusahaan mengestimasi bahwa dari 120.000 penjualan tersebut, 60% kuponnya akan di-redemption, akan ditukar. Berarti kan kalau kita hitung nih, 120.000 box kita kali 60% itu ada mendapat 72.000 kupon. Berarti kan 72.000 box. Nah, tiap box kan ada satu kupon, berarti ada 72.000 kupon. Nah, dari 72.000 kupon itu baru 40.000 kupon yang ditukarkan. Berarti nanti masih ada selisih dong. Tuh kita perlu melakukan adjustment. Tapi pertama-tama kita perlu mencatat jurnal penjualannya dulu, penjualan box sereal. Berarti pertama jurnalnya cash atau accounts receivable pada sales revenue sebesar 960.000. Didapat dari 120.000 box kita kalikan dengan $8. Dan kita mencatat pembelian dari premium inventory. Jurnalnya premium inventory pada cash atau accounts payable $25.000. Itu didapat dari 5.000 dikali $5. 5.000 mainan dikali $5 satunya. Berikutnya kita mencatat penukaran dari premium inventory itu. Jurnalnya premium expense 16.000, cash 4.000 pada premium inventory 20.000. Nah, kita mendapatkan premium expense 16.000 itu didapat dari 4.000 kali $4. Nah, 4.000 kita dapat dari mana? 4.000 kita lihat dari sini. Yang ditukarkan di tahun 2020 ialah 40.000 kupon. Dan 10 kupon dapat ditukarkan dengan satu buah mainan. Nah, maka dari 40.000 kupon yang ditukarkan ialah menjadi 4.000 mainan. Makanya 4.000 dikali $4. Nah, kenapa di sini nilainya $4 tapi harga cost dari premium inventory-nya $5? Karena di sini customer diperlukan menambah uang tunai sebesar $1. Jadi perusahaan hanya menanggung premium expense-nya $5 dikurang $1 yaitu $4. Nah, untuk nilai cash-nya yaitu 4.000 dikali $1.
Jadi premium expense-nya $16.000, cash-nya $4.000, premium inventory-nya $20.000. Dan kita membuat adjustment premium inventory. Debitnya premium expense, kreditnya premium payable sebesar $12.800. Nah, didapatkan dari 3.200 dikali $4. Nah, 3.200 seperti yang sudah saya jelaskan di awal merupakan sisa dari estimasi perusahaan terhadap penjualan box sereal yang kuponnya belum ditukarkan di tahun tersebut. Maka diperkirakan akan ditukarkan di tahun berikutnya. Maka perusahaan melakukan adjustment sebesar 3.200 didapat dari 32.000 kupon yang belum ditukar dibagi dengan 10. Kemudian $4 seperti yang sudah saya jelaskan, $4 didapat dari $5 cost dari premium inventory dikurang dengan $1 cash yang perlu dibayarkan oleh customer. Berarti 3.200 kali 4 mendapatkan $12.800. Oke, sekian video penjelasan materi dari current liability sebagian premium dan warranty. Semoga kalian paham materinya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan kepada pengajar kalian masing-masing ya. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.